Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Waalaikumsalam semuanya yang baru bergabung. Suara saya kedengaran jelas nggak? Coba komen dulu. Suara hujannya terganggu nggak? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Nggak terganggu kan suara hujannya kan? Waalaikumsalam. Ibu Iraswati, Nadira, Grateful, Pak Rijal, waalaikumsalam semuanya. Jelas bang, suara hujan nggak apa-apa bang, biasa itu rahmat Allah turun, amin. Aman bang Andi, hujan di mana itu bang? Hujan di rumah. Aman ya, alhamdulillah. Ibu Aminah, makasih mawarnya, berkah selalu ya. Tambah lagi rezekinya, amin ya Allah. Jelas suaranya bang, aman, oke, alhamdulillah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu kita. Apa pelajaran Allah hari ini? Sudahkah kita membaca pelajaran Allah? Hamba Allah, waalaikumsalam. Pak Andro Maci, makasih mawarnya, makasih selalu ya. User, waalaikumsalam. Siap ngopi bareng ya, grateful. Ibu Aminah, waalaikumsalam. Semoga yang hadir di sini saling memvibrasi energi yang baik ya. Saling menguatkan, saling menyemangati, saling ya menebarkan vibrasi positif. Yang susah jadi tenang, yang sakit, yang mengeluh jadi tenang ya, yang ada masalah jadi sabar, amin ya Allah. Assalamualaikum Bang Andi, pertama kali join live Bang Andi dari Malaysia. Oh, Pak Andro Maci dari Malaysia. Malaysia duduk kat mana Pak Andro? Sebelumnya tahu saya dari YouTube apa dari TikTok? Makasih mawarnya. Disuruh istirahat kayaknya lagi sakit kepala. Mikirin apa Pak Rijal? Diterima aja sakit itu ya. Sakit itu disyukuri, diterima. Insya Allah. Dengan energi syukur, sakit itu nggak jadi masalah. Yang membuat kita mengeluh menjadi masalah itu ketika kita nggak nerima. Batin tuh nolak ya. Saya pun lagi sakit kepala ini. Lagi pusing nih, nggak tahu tensi naik lagi kayaknya. Tapi ya dibawa ketawa aja, jangan merasa diri kita sakit, jangan merasa diri kita ini sedang bermasalah ya. Karena ketarik terus kita dengan energi yang negatif itu. Jadi lawan dengan positif. Berprasangka yang baik-baik, berpikiran yang baik-baik ya. Walaupun kamu lagi sakit, jangan merasa sakit. Abaikan ya. Anggap aja kita sehat. Alhamdulillah setiap hari mendengar Bang Andi hati jadi tenang. Alhamdulillah. Yang namanya masih user tuh diganti, dibuat namanya biar kita ada sambung hati ya. Tulislah namanya itu.
username itu ditulis nama. User mendengarkan saya di mana, di YouTube apa di TikTok? Allahu Akbar. Salam Bang ya, salam juga. Pak Abdul Latif, waalaikumsalam. Bang Mensen, waalaikumsalam. Ali Firdaus, Uday Dorang, waalaikumsalam. Makasih doanya, amin ya Allah. Diterima Bang, biar lekas selesai. Ya, harus diterima. Bang Dian, waalaikumsalam. Gimana kabar Bang Dian? Bagi-bagi kopinya Bang Dian. Masih digoncang-goncang gak hidupnya? Pokoknya ingat aja itu. Boleh goyang, boleh kita hidup terguncang, tapi jangan tumbang ya. Gak apa-apa digoyang-goyang, yang penting jangan tumbang. Dari YouTube Bang Andi, dari awal-awal dulu. Semasa Bang Andi buat video sambil duduk dalam bilik. Oh, udah lama itu. Masih ada tampil wajah saya ya. Kalau sekarang kan akhir-akhir ini udah nggak tampil wajah lagi. Kalau dulu awal-awal ada diri saya, wajahnya. Yang mempengaruhi keimanan itu masalah wanita Bang. Gimana tuh masalahnya? Bagi-bagi cerita. Enak nih kalau cerita kehidupan, enak ya. Nanti 1 peluru 1000 kepala yang kena ya. Karena banyak orang mengalami. Disenyumin aja Bang. Disenyumin aja Bang Andi kehidupan ini ya, mantap tuh kalau udah paham itu. Tapi kan prosesnya kan terguncang-guncang dulu baru kita bisa senyum. Awal-awal kan pahit juga ya, tapi dengan semakin kenal, semakin kita dalami, selami, pahami, nggak ada guna aku bawa stres ya kan, gini-gini aja hidup ini ya. Jadi bawa senyum aja. Tapi untuk bisa tersenyum, ya harus kenal dulu. Harus sering-sering dibanting dulu baru paham. Dengan secangkir kopi, sebatang rokok, mantap. Pak Rio, waalaikumsalam. Ilmu kehidupan yang bermanfaat insya Allah, ya itu yang utama. Ilmu hidup ini yang mahal ya. Orang kalau ngomong ilmu ketuhanan, kaji marifat, bahasa tinggi-tinggi ya, langit ini, langit itu, alam ini, alam itu, kalau tak diterapkan dalam hidup tak ada guna. Bang, aku nak kaji diri, aku nak kenal Allah. Kalau udah kenal Allah nak ngapain kamu? Apa nak hebat-hebatan, nak bangga-banggaan? Kan tidak kan? Yang utama tuh udahlah kita kaji hidup aja lah. Apa yang harus kita sikapi dalam menjalani hidup. Itulah hakikatnya orang yang kenal. Insya Allah Bang, nanti saya ganti di TikTok dan YouTube Bang. Ya diganti biar ada sambung hati kita ya. Jadi saya tahu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah solusi untuk tidak menyerap energi negatif? Negatif akan datang ketika di diri kita medan magnetnya juga negatif. Jadi biar nggak menyerap energi yang negatif, kamu harus di positif. Jadi perbaiki hati kita, pikiran kita, prasangka kita, sehingga
Dimanapun kita berada, ya yang negatif nggak bisa datang. Akan mendal sendiri yang negatif itu. Kalau memang kita sudah di posisi positif. Jadi diri kita yang kita maintenance ya. Berpikiran harus yang baik-baik aja. Berprasangka yang baik-baik aja. Ya. Dalam menilai orang yang baik-baik aja. Jangan bawanya negatif aja. Nanti akan narik yang negatif. Jadi posisikan diri kita di positif. Insya Allah yang datang juga positif ya. Makanya ada ayat di Quran, musibah yang menimpa dirimu adalah perbuatan tanganmu sendiri. Jadi nggak ada yang datang yang negatif itu kalau nggak dari diri kita. Semua dari diri kita. Ya. Coba posisikan diri kita positif terus. Insya Allah. Nggak ada istilah nyerap-nyerap energi negatif ya. Udah dorang, makasih mawarnya. Ibu Sinta, waalaikumsalam. Udah dorang, makasih ya, berkah selalu. Assalamualaikum Bang Andi, mau nanya. Waalaikumsalam. Ketika DN tiba-tiba serasa mau pindah alam, gimana Bang pencerahan? Mau pindah alam mana kamu? Cerita dulu yang jelas, pindah alam kayak mana? Udah dorang, makasih. Pak Padi, waalaikumsalam. Firman Parera, waalaikumsalam. Ita Indah, waalaikumsalam. Pak Andro, makasih hatinya ya, berkah selalu, tambah lagi rezeki, amin ya Allah. Ibu Nove, waalaikumsalam. Tambah kesini tambah nggak mau apa-apa, cuma mau hening aja bang, ya nggak boleh terjebak. Namanya orang hidup itu punya tugas. Jadi kalau kamu nggak mau ngapa-ngapain, nggak paham tugas, ya itu juga tersesat namanya. Kamu terlena dengan keheningan, kesendirian, nyaman dengan diri sendiri, nggak peduli lagi sekitar, itu namanya udah mabuk, sudah gila ketuhanan itu. Jadi harus keluar dari situ ya. Jalani hidup yang manfaat. Ibu Yunisa, waalaikumsalam. Aku suka dengar cerita Bang Andi, mudah dipahami. Saya dari Tasikmalaya Bang, ya Bu Nadira, alhamdulillah. Kita hanya ngopi-ngopi aja. Jangan dianggap Bang Andi ceramah, Bang Andi memberi tausiah, enggak. Ini kan ngopi-ngopi, bagi-bagi pengalaman ya. Diguncang itu biar makin kokohnya bang. Oh iya benar, bagi yang paham. Kalau paham enak kita cerita macam itu, coba tak paham. Rasanya hidup segan mati tak mau ya kan. Kalau orang paham enak. Ibu Ani, waalaikumsalam. Bang Fandi, waalaikumsalam. Saya bukan Pak Bang Andi, saya Bunga Bang Andi. Oh, perempuan, wanita. Sudah nikah belum? Saya panggil apa nih? Kakak, Puan? Semoga ilmu Bang Andi menyerap dalam kehidupan kami, sambung rasa untuk diri kami ini. Amin, amin ya Allah. Makanya kita di sini saling kita silaturahmi begini, walaupun hanya tegur sapa aja kan sudah sambung hati itu ya.
Makanya nanti kalau nonton PT-PT saya, nonton di YouTube, nonton di TikTok, ya setiap kalian nonton, kalian komen ya, hadir Bang Andi. Ya, nanti kan saya baca siapa yang nonton. Itu juga sambung hati ya. Alhamdulillah banyak ilmu perkongsian Bang Andi yang bermanfaat buat saya. Alhamdulillah. Yang mana tuh? Andro Maci. Bagi-bagi yang didapat tentang apa aja. Ibu Novi, makasih mawarnya, berkah selalu ya. Darani, waalaikumsalam. Bang, benarkah ajaran al-halas itu hak manunggaling kaulu Gusti? Saya nggak ngerti, saya nggak belajar. Jadi nanya sama yang paham aja ya. Karena saya nggak mendalami, takutnya nanti salah tafsir. Pak Rifki Zidan, makasih mawarnya. Masih belajar saya Bang untuk selalu positif. Iyalah, belajar terus kita. Saya pun masih belajar. Pagi jadi malaikat, malam jadi iblis, ya kan? Ya kan? Masih berubah-berubah kita dalam hidup. Keseharian itu sebentar malaikat, sebentar iblis ya. Jadi harus terus belajar. Pak Rajul Munir, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang, belikat kiri sakit Bang dari 2019. Waalaikumsalam. Ya cari terapis lah, bawa berobat. Saya nggak pandai pengobatan. Ibu Andro Maci, makasih mawarnya, berkah selalu. Jika bertemu dengan orang supranatural langsung batuk dan dirinya juga bilang merinding. Siapa yang batuk, kita apa dia? Gak pernah diundang lagi nih abangku. Oh, biasanya diundang ya? Ya itu kan dari TikToknya. Biasanya kalau dari TikTok ada undangan muncul biasanya. Tapi kalau nggak ada undangan lagi nggak tahu juga saya ya. Mungkin yang diundang tuh yang sering muncul di sini, sering nonton. Alhamdulillah Bang, dalam DN nggak ketemu, tak berhuruf, tak bersuara, tak berupa. Dalam kehidupan baru bisa. Ya udah. Yang utama tuh di hidup, di spiritual tuh kamu nggak dapat apa-apa, nggak usah sedih. Yang penting di kehidupan. Bang mau nanya, kenapa ya sering kayak didatengin orang mau nyerang kita, antara mau tidur tapi masih belum tidur. Siapa yang nyerang? Allah Akbar. Sebenarnya itu tergantung prasangka kita, makanya jangan suuzon sama orang, baik sangka aja. Ketika kamu baik sangka, kamu akan terlindungi. Ya, baik sangka. Jangan prasangka yang enggak. Sedikit bagi cerita ya. Tapi mudah-mudahan ini enggak sombong ya. Mudah-mudahan ya Allah. Tapi ini sebagai pelajaran. Dahulu pernah kami ngumpul jemaah di Medan ya. Seluruh jemaah seluruh Indonesia ngumpul di Medan. Akhirnya saya turun ke Medan. Kita adakan zikir akbar lah, zikir bersama. Begitu kita berzikir bersama itu banyak juga para jemaah yang datang itu sebagian orang supranatural, orang sakti.
dan niatnya itu jahat. Niatnya bukan mau belajar tapi mau menguji ya, mau ngetes. Nah saya datang ke situ kan diundang memandu zikir, niat saya mengajak zikir, nggak ada niat macam-macam ya. Nggak ada saya merasa yang datang di sini mau orangnya tujuannya baik, mau tujuannya nggak baik. Saya pikir, saya anggap semuanya yang datang ini tujuannya baik. Rupanya ada sebagian orang, 2-3 orang lah, memang niatnya jahat, mau tahu kan. Akhirnya begitu saya pandu zikir, ya itu tadi, mungkin bisa dikatakan nyerang secara goib. Ya. Dan saya nggak tahu menahu, saya nggak ada ilmunya, saya nggak ada indera keenam, saya nggak punya ilmu batin, nggak ada, nggak ngerti, pokoknya saya zikir aja. Nah begitu selesai zikir, orang tersebut datangi saya minta ampun, minta maaf. Bang Andi, saya minta maaf Bang Andi, tadi saya berlaku yang nggak semestinya. Emangnya kenapa? Saya tanya. Dia bilang dia nyerang saya. Ya, secara ilmu batin lah. Nah begitu dia mau mendekat, mau menyerang secara batiniahnya, dia bilang di depan Bang Andi itu seperti ada payung, tapi payungnya itu bentuknya cahaya. Ya, seperti ada yang melindungi. Habis itu ada kodam saya bilang, jangan kau hantam lagi, nanti kamu kena, jangan, mundur. Akhirnya dia nggak berani mundur. Nah setelah dia nggak bisa tembus payung cahaya tadi, setelah selesai zikir, dia datangi saya, minta maaf, ketakutan dia kan, Bang, saya minta maaf Bang, gini segala macam. Saya terkejut karena saya nggak ngerti apa-apa ya. Niat saya kan hanya ngajak zikir. Nah, saya bilang, itulah kamu, nggak usah lagi lah ngetes begitu, saya bilang. Kalau suatu saat kamu coba lagi ke orang lain, takutnya kamu ibaratnya gimana ya, dapatlah karmanya ya, bisa bahaya kamu itu, saya bilang. Untung aja tadi kamu nggak lanjutkan, kalau kamu lanjutkan saya nggak tahu apa yang terjadi, saya bilang. Ya Bang, batin saya ngomong, di kodam saya ngomong, katanya, jangan lagi dilanjutkan, jangan kau hantam lagi, nggak mampu katanya kan. Nah di situ saya merasa itulah kekuatan energi prasangka baik. Ketika kita selalu baik sangka dengan orang, nggak ada kita, memang mungkin orang ini niatnya jahat lah, tapi engkau baik aja, ya. Yang datang ke sini engkau anggap tamu Allah, mereka mau belajar zikir, ya sudah. Saya aja nggak ngerti, saya nggak tahu, saya nggak merasa, saya nggak melihat apa-apa. Ya, saya pandu seperti biasa, ajak zikir berjamaah, ya sudah kita pandu. Tapi rupanya ada yang ingin tahu gitu ya kan, cobanya. Nah terakhir dia minta maaf, tapi saya salut sama orang seperti itu, gentleman dia salah tapi dia akui gitu ya. Ya sudah, kira karena dilihatnya kita tulus, dilihatnya kita ini tidak ada ego, dilihatnya kita memang benar, ibaratnya zero lah. Akhirnya orang itu yang awalnya niatnya jahat jadi benar-benar mau berguru, benar-benar dia mau belajar. Ya, udah, niatmu yang baik. Jangan, Bang, ada yang nyerang aku, ada yang buat aku, kena kau nanti. Karena engkau udah prasangka duluan. Ya. Jadi bagi yang seneng main-main goib-goib, spiritual, energi, janganlah suka baca orang, jangan suka prasangka dengan orang, jangan menilai orang, ya. Semua di luar dirimu kau lihat baik ya. Ketika melihat keluar, lihatlah yang baik-baik saja. Ketika melihat ke dalam diri, lihatlah yang buruk-buruk saja. Ya kan? Jadi ketika energi kita sudah positif, diprotek kita sama Allah, dilindungi kita sama Allah, nggak ada yang negatif itu bisa nyentuh kita. Kalau memang di hati kita ini murni, ini sikit-sikit suuzon sama orang, prasangka sama orang, ya nggak boleh begitu.
Itu salah satu kejadian yang di luar nalar, yang di luar logika. Tapi saya nggak takjub, saya menganggap ini teguran Allah untuk orang itu. Mungkin dengan begitu orang tersebut dapat hidayah. Dengan begitu orang tersebut mau sungguh-sungguh belajar. Awalnya dia hanya iseng aja. Nah, akhirnya apa? Belajar dia. Bang, ajarin saya bang, betul saya mau belajar bang. Ya, yang penting diri kita zero enggak. Jadi kalau kalian, bang aku kena serang orang, aku disihir orang, aku disantet orang, karena engkau sudah prasangka. Karena energimu sudah terbuka ke situ. Suka ke orang pintar, suka ke dukun, suka nanya paranormal. Karena energimu sudah ketarik ke situ. Nah, ketika engkau diserang, disihir, ya, disantet, masuk karena engkau udah buka portal dirimu. Perhatikanlah, siapapun orang yang kena sihir, yang kena serang secara goib, pasti orang tersebut senang wilayah goib, senang bermain sama dukun, senang hantu-hantu, ya. Tapi kalau hatinya selalu tauhid kepada Allah, insya Allah nggak tembus itu. Ya, prasangka baik aja kita sama. Nggak ada kita prasangka, walaupun bener lah ada tanda-tanda kena kamu kan. Jangan-jangan ini sakitnya sakit medis, bukan sakit non medis. Aku berobatnya ke dokter aja lah. Baik sangka kamu, ya kan? Jadi kita nggak kena, ya. Jadi kalau dibilang kamu diserang orang, wah, penyakitnya dari dirimu sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nggak pahit kali kopinya ya. Ya bang, makasih bang, merinding dengar kata-katanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ibu Rian. Pak Henry, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Salwa. Panggil aja Bunda. Oh ya Bunda, Bunda Andru. Alhamdulillah Bang Andi, insya Allah tetap tangguh. Walau sempat KO mental ini, saya jadi kenal ego ya. Alhamdulillah, nikmati prosesnya. Ibu Tuti, waalaikumsalam. Pak Elvano, saya waalaikumsalam. Bunda Nur, Bang Andi, ya Nur ya, makanya namanya digantilah. Kadang kita nggak ingat nama sama yang di profilnya kan beda. Ada lagi Bang Andi dulunya kerja di sama dengan teman dekat saya Bang. Siapa tuh? Yang mana temannya? Daging dendeng, waalaikumsalam. Ngopi dulu Bang Andi ya Pak Irwan. Ngopi-ngopi kita. Pak Ilham, selamat bergabung. Bang Frans, makasih mawarnya. Saya Bang yang batu, tapi saya langsung berhati-hati dan jaga jarak. Ya, sambung kesadaran kepada Allah. Ya, prasangka baik. Insya Allah energi kita kuat ya. Bang Andi nyimak Bang Andi ya Pak Edi. Saya tuh Bang, gimana caranya biar sifat iblisnya berkurang Bang? Ya
kita belajar terus. Selagi hidup itu masih sering bolak-balik dia. Hotima, makasih mawarnya, berkah selalu ya. Nur Hasanah, waalaikumsalam. Eka Putri, makasih mawarnya. Febrian, waalaikumsalam, makasih mawarnya Pak Febrian. Berkah selalu. Sinyalnya susah bang, nggak ada suaranya. Oh, pengaruh ya. Kodam itu apa bang? Pembantu. Biasanya banyak dari golongan jin ya. Pak Iwan, Pak Pan, makasih kopinya. Izin nanya bang, gimana ya menanamkan kewelas asian dalam diri termasuk kepada orang yang memfitnah dan menghina kita. Sayangi, orang itu orang yang sedang menderita. Karena dia menderita, akhirnya dia memfitnah, menghina. Ya. Orang itu orang yang gak bahagia. Orang kalau masih suka mengganggu orang, mengusik orang, memfitnah orang, iri dengan orang, itu sejatinya orang yang menderita, dia belum bahagia. Makanya doakan ya Allah, kasihkan dia kebahagiaan ya Allah. Semoga ketika dia bahagia, dia pun bisa menebarkan kebahagiaan pada orang lain. Dan ketika kita difitnah, jangan ingat-ingat fitnahan mereka. Kamu difitnah, kamu dijelek-jelekkan, kamu diolok-olok orang, apalagi dikecilkan orang, itu pertanda Allah hendak mengangkat derajatmu. Orang yang sukses, orang yang hidupnya lebih baik, orang yang beruntung, sebelumnya juga pernah pahit. Sebelumnya juga banyak penderitaan, sebelumnya juga banyak hinaan. Nah, itu pertanda. Jadi kalau kamu sudah kenal, bang, aku akhir-akhir ini banyak yang hina aku, bang. Banyak yang kecilkan aku, bang. Itu tandanya Allah mau angkat derajatmu. Seharusnya kamu bersyukur. Udah dikasih tanda ya. Dan yang kedua, orang yang memfitnah, kebaikan yang ada pada dirinya akan dipindahkan Allah kepada kita. Makanya orang yang menghina, hidupnya akan dibawa orang yang dihina. Orang yang dihina makin maju hidupnya, tapi yang menghina makin susah hidupnya. Karena apa? Kebaikan yang ada pada dirinya Allah akan pindahkan kepada yang dihina. Makanya hati-hati kita menghina orang. Ya, jangan suka ngina orang. Nanti Allah ambil itu. Apa kebaikanmu diambil. Hina lagi besok. Apa kebaikan padamu diambil. Lama-lama hidupmu nggak maju-maju. Orang yang kau hina itu makin kaya, makin enak hidupnya. Ya. Begitulah cara Allah membalas penderitaan kita. Ya. Jadi sabar aja kita. Bang, boleh nggak bang ikut belajar? Ya, sama-sama belajar kita. Ini kan ngopi-ngopi aja. Ya bang, belajar prasangka baik. Ya, prasangka baik terus. Agar kita tidak kembali membenci mereka yang menjahati kita. Sibukkan dirimu dengan hal-hal yang manfaat. Sehingga ketika kamu sibuk dengan hal yang manfaat itu, hidupmu semakin bahagia. Nah, ketika hidupmu semakin bahagia, engkau nggak ada lagi kepikiran sakit hati, kepikiran orang yang jahati. Kamu nggak ingat lagi mereka karena hidupmu sudah bahagia. Ya. Kenapa kita, bang, aku kok dendam sama dia, bang? Dia sering jahati aku, bang. Aku jadi bermusuhan sama dia. Ya. Kepahitan itu yang kau ingat-ingat terus.
ya pasti kita nggak maju, nggak bisa move on kita. Jadi caranya biarlah orang jahat sama kita, orang usil sama kita, kamu sibuk aja terus dengan jalan yang kita tempuh, ya kan. Kita berkarya, kita berkarir, kita buka usaha, kita sibukkan untuk mencari kebahagiaan diri kita. Semakin dirimu bahagia, udah kau nggak ingat lagi sakit hati itu. Kenapa kau masih mengingat itu? Karena engkau masih merasa tersakiti. Ya. Kalau saya banyak orang fitnah saya, banyak orang hina saya, banyak orang jahatin saya berterima kasih. Tapi di batin, bukan ke orangnya saya terima kasih, di batin aja makasih. Ini tanda ini Allah mau angkat derajatku. Nanti kita lihat aja, biar waktu yang menjawab. Sekarang bisa kau kecilkan aku, nanti kita lihat. Berapa tahun kemudian, ketinggalan dia, kita lebih maju hidup kita. Akhirnya hidup kita lebih bahagia, ya, lebih bersyukur. Nggak ada lagi kita ingat-ingat sakit hati, ya. Jadi intinya damai dengan diri sendiri. Batman, waalaikumsalam. Betul Bang Andi, tasawuf itu bukan ngomong dari A sampai Z, tapi tasawuf itu ketika ada yang marah padamu. Ya iyalah, ego ya. Ketika ada yang marah padamu, tapi engkau tetap tenang. Ya. Harus kenal ego kita. Jangan ngomong ketuhanan hebat kali, ngomong makrifat hebat kali, ego aja nggak kenal, nafsu aja nggak kenal. Yang utama di situ dulu kan, kenal diri maka kenal Allah. Ego itu kan bagian diri aja belum kenal, bagaimana? Waalaikumsalam Pak Marianto, Ibu Anissa, waalaikumsalam. Kopinya pahit manis Bang, alhamdulillah. Kopi pahit Bang, sedap, nikmat. Pelan-pelan minum kopinya ya, masih panas ini, terbakar bibir nanti. Kalau kopi itu mau keluar, dia keluar, gak bisa ditahan itu. Pak Ibnal Gam, waalaikumsalam. Bang Supri, waalaikumsalam. Catur Galau, waalaikumsalam. Tolong namanya itu nama-nama yang ada energi negatifnya itu diganti. Jangan pakai nama Catur Galau, nanti hidupmu galau terus nanti. Itu kan nama itu doa. Ya. Ini kan nama akun aja Bang. Bukan nama sebenar, walaupun itu nama akun ya. Jadi apapun nama yang berkaitan dengan yang negatif jangan dipakai. Nama kita tuh doa ya. Coba diganti namanya Catur Happy ya kan, Catur Beruntung, Catur Bejo ya kan. Kalau itu kita pakai yang positif, insya Allah energi positif datang sama kita. Ini nama Catur Galau. Kita sendiri yang mendoakan diri kita galau ya. Waalaikumsalam Pak Roman, Om Bewo, waalaikumsalam. Blackberry, waalaikumsalam. Makasih doanya, amin. Pak Panjul, malam juga, selamat bergabung. Langsung ingat dengan masa lalu. Dulu saya pernah dibuat hampir gila dan saya akuin itu salah saya. Gila kenapa Ibu Yunisa?
Amin bang, soalnya saya bantu orang dalam pengobatan bang. Oh terapis ya. Ini bagi teman-teman yang terapis, yang pengobat, yang sering bersenggolan atau berhubungan apa ya dengan energi-energi goib ya. Jangan merasa kamu yang mengobati. Jangan merasa kamu bisa melawan. Jangan merasa ilmumu tinggi. Ya, sandarkan dirimu kepada Allah sehingga yang mereka lawan itu Allah. Jadi nggak bergantung denganmu. Karena kalau kamu ngobat orang, kamu merasa kamu yang memiliki energi. Di atas langit masih ada langit. Besok-besok ketemu lawan yang lebih kuat, kamu tumbang nanti. Tapi kalau kamu bersandar kepada Allah, siapa yang bisa lawan Allah? Ya, makanya jangan sampai nanti berefek. Kan banyak tuh, dia pengobat, dia terapis, akhirnya yang ngobatin orang dia sendiri yang kena, dia sendiri yang tumbang. Karena dia merasa dia yang punya daya. Jadi jangan sampai kamu merasa aku punya kekuatan, gak boleh. Sandarkan kekuatan itu kepada Allah. Sehingga yang mereka lawan Allah, bukan kamu. Ya. Jadi Pak Firman dirubah itu caranya. Makanya Pak Firman merasa diserang begini begitu ya. Karena kita yang punya ego. Saya punya juga teman ya. Suka ngobatin orang tapi sering tumbang ya. Nanti kalau kamu yang kuat, anak istrimu yang kena, itu yang bahaya itu ya. Kita ngobatin orang. Udah kita ngobatin orang, rupanya diserang kan. Kita kuat. Tapi anak istri nggak kuat. Nah, imbasnya ke anak, imbasnya ke istri. Apa nggak kasihan? Karena apa? Kita pakai ego. Nggak boleh pakai ego. Ya, kalau memang ya Allah ada orang sakit ya Allah. Aku tergerak menolong. Jadikanlah aku ini perantaramu ya Allah. Ibaratnya wakilmu ya Allah. Aku nolong karenamu ya Allah. Ya. Jadi kalau nanti ada benturan, ada serangan segala macam, ya mereka melawan Allah bukan kamu. Risikonya besar loh, jangan main-main itu. Kadang kita ada kesombongan bisa ngobat orang tuh bangga kali kita. Merasa pula kita yang hebat. Saya sekarang lagi belajar memperbaiki diri. Sama-sama belajar lah. Ya Pak Marianto ngopi. Febrian makasih mawarnya. Bang, saya dulu pernah belajar ilmu makrifat tapi belum sempat selesai. Belajar terus. Ini padahal di sini cuaca hujan ya, tapi kok gerah kali saya. Badan saya panas. Cuaca hujan nih, gerah kali nih. Waalaikumsalam Ibu Zarisa. Mantap, energi malam ini mantap. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang Allah sampaikan. Amin ya Allah. Pak Mujianto, makasih mawarnya. Ibu Febrian, makasih kopinya. Alhasil saya dimasukin jin Islam. Kalau orang belajar makrifat itu nggak ada kaitan sama jin. Kalau kamu belajar makrifat masuk jin, berarti kamu salah berguru. Itu kedoknya aja makrifat, ya, bukan makrifat yang sebenar.
Pak Iwan makasih cintanya, berkah selalu. Allahu Akbar. Bang, kok kepingin baca surat Al-Ikhlas terus? Ya sudah, baca aja. Kan baik. Waalaikumsalam Pak Darmuji. Gimana kabarnya Pak Darmuji? Waalaikumsalam Pak Haji. Kopi pahitnya bang, agar semakin bisa mengenalkan diri ya, kita ngalir aja. Pak Abdul Mujib, waalaikumsalam. Ya silakan Nadira, waalaikumsalam. Yang mau pamit silakan. Pak Ari Monas, makasih jari hatinya, berkah selalu ya. Tambah lagi rezeki, amin ya Allah. Waalaikumsalam Pak Sair Hasan. Assalamualaikum Bang Andi. Bagaimana caranya melembutkan hati kedua orang tua? Doain, baikin. Kalau kamu baik, orang tuamu juga baik. Tapi barusan ada bang, orang bilang kejelekan kita, tapi dalam hati bicara bahwa orang tersebut muji. Ya prasangka baik aja. Insya Allah prasangka baik bang. Cinta sudah bang ya. Siapa yang bisa melawan kekuatan cinta, ya kan? Orang baik nggak mau dijahatin, orang jahat lebih-lebih nggak mau dijahatin. Sejahat-jahatnya orang jahat, dia juga maunya dibaikin ya. Itulah kekuatan cinta. Ada penjahat nih, engkau jahatin, oh makin jadi jahatnya. Tapi ketika orang jahat dibaikin, berubah dia baik juga sama kamu. Jadi tergantung diri kita lah, apa yang kita keluarkan. Pak Heriadi, makasih giftnya, berkah selalu. Heriadi, waalaikumsalam. Ari Monas, Ibu Nur, makasih, berkah selalu. Ibu Sinta, makasih. Waalaikumsalam, Ibu Kira. Wakir Ilmu, waalaikumsalam. Roni aja, waalaikumsalam. Adi Saputra, waalaikumsalam. Adi Saputra, makasih mawarnya. Nampaknya banyak orang baru ya malam ini ya. Banyak saya belum kenal namanya ini. Makasih doanya Pak Marianto. Doa yang sama untuk kita semua. Semoga yang hadir di sini sehat lahir batin, diberikan petunjuk, diberikan pemahaman, diberikan ilmu yang tanpa kita belajar. Amin ya Allah. Nah saya juga gitu bang. Kalau habis pembersihan, habis itu sakit semua badan ya, karena kamu merasa kamu yang bisa membersihkan. Jadi ego kita tuh dilebur dulu lah. Aa Bara, waalaikumsalam. Uji nyali bang. Gak kuat saya angkat tangan. Kalau dibilang uji nyali saya nggak kuat lah, angkat tangan lah. Pak Adi, makasih mawarnya. Pak Adi, waalaikumsalam.
ramai nih, makin deras hujan, makin ramai yang nonton. Insya Allah banyak-banyak prasangka baik malam ini bang. Abang sebarkan cinta, amin. Ya iyalah, emangnya yang masuk di sini orang baik semua? Yang enggak, yang ngetes pun banyak, yang menguji-nguji pun banyak. Tapi karena kita keluarkan energi cinta, ya tunduklah semua orang dengan cinta. Awalnya niat jahat jadi baik, ya, karena kita duluan baik. Nggak ada guna kita mau jahat-jahat, mau prasangka jahat sama orang ya, karena nanti yang baik nggak bisa datang. Jadi ketika kita keluarkan energi cinta, kita baik sama orang, prasangka baik sama orang, sopan sama orang, ya orang juga sama kita juga segan, orang juga akan menghargai kita. Makanya ketika engkau kurang dihargai orang, bisa jadi engkau yang kurang hargai orang juga. Jadi dari diri kita dulu kita keluarkan apa. Semua yang kita alami di dunia ini, perlakuan makhluk kepada dirimu adalah cerminan dirimu. Bang, aku dimanapun dimusuhi orang, cerminan dirimu, karena energimu buruk. Terpantulkanlah ke dirimu. Bang, aku dimanapun banyak yang tolong aku bang, banyak yang baik sama aku bang. Ya berarti cerminan dirimu juga. Karena engkau mengeluarkan energi cinta kasih itu, ya semesta mengembalikan. Ya, yang kau dapat juga cinta kasih. Emangnya yang masuk di sini ya, ibarat kata gimana ya? Orang lurus semua? Enggak, dukun pun banyak masuk sini. Tapi karena dia lihat, oh ya Bang Andi enak ngobrolnya ya nyimak ya dia kan. Ya jangan pula udah tahu kita orangnya energinya buruk, kita pula lagi sombong-sombong, kita pula lagi merasa hebat. Makin diuji orang nanti. Tapi karena kita baik, kita respon, respect, ya orang juga baik sama kita kan. Bang Andi, aku mau belajar ya, sama-sama belajar Pak Adi, saya pun belajar. Sama-sama kita belajar. Ingat zaman jahiliyah dulu, nah, gimana tuh Bara? Zaman jahiliyahnya sebandel apa? Lagi gawat-gawatnya bang sekarang, kenapa tuh diri sendiri? Gawat apa? Bara ini Yusuf ya? Bukan? Iya Yusuf kan? Bang Yusuf kan? Kok berubah namanya? Gimana kabar Bang Yusuf? Ayo kita touring bang, buruknya sudah ada. Mantap. Buruknya udah ada, minyaknya nggak ada, kayak mana? Udah kemana aja Bang Yusuf touringnya? Udah ada mobil? Salam kenal Bang Andi ya. Pak Satria, salam kenal. The Secret, waalaikumsalam. Rezeki turun seperti hujan deras malam ini bang. Bagi-bagi ceritanya Bang Yusuf, biar ada pelajaran keyakinan juga untuk yang lain. Pak Iwan, Pak Pahan, makasih cintanya, berkah selalu, tambah lagi rezeki, amin ya Allah.
Bang, saya masih penasaran bang sama pesan sampean tentang energi, tentang memberi bang. Maksudnya gimana tuh? Yang mana? Kadang saya udah ngomong lupa saya. Coba cerita lagi Pak Muji. Tak kenal maka tak cinta, benar. Tapi kalau semua walaupun kita tak kenal tapi kita disirami dengan cinta, ya pasti enak juga ya. Alhamdulillah damai di sekeliling kita ya Pak Sudarto. Bang minta tolong dikupas lagi tentang cara kenal diri. Kenal diri itu bukan untuk dikaji, bukan untuk diceritakan, tapi untuk direnungi. Ya. Siapa yang mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Untuk proses mengenal diri, yang kau harus menderita dulu, harus sakit dulu. Ya kan? Nah, ini bahasa kehidupan ya. Selama ini engkau merasa engkau yang cari uang, engkau yang cetak uang, engkau yang mampu, engkau merasa nggak butuh Tuhan. Ya, suatu saat dibuatlah PHK, dibuat nganggur, dibuat bangkrut, dibuat dompetmu kosong, dibuat banyak utang. Di titik tak berdaya itu baru kau kenal dirimu. Oh iya benar juga ya. Aku tahu siapalah aku. Nah, kenalkan diri kan? Oke, udah kenal bang. Memang aku tak berdaya bang. Di saat-saat kamu terjepit itu datang pertolongan Allah. Dikasih jalan keluar. Ibaratnya kita ditolong. Ada perantara malaikat-malaikatnya yang membantu kita ya. Lewat makhluk-makhluknya. Itulah malaikat Allah. Ya kan? Tiba-tiba ada yang nolong kita di saat kita lagi terjepit. Di situ baru kita bisa menyaksikan Allah. Ya Allah, sungguh engkau maha penolong ya Allah. Kalau engkau nggak tolong aku, nggak tahu lagi aku ya Allah. Itu orang yang kenal diri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ada keterpisahan, ada pembeda. Yang diri yang mana? Oh, diriku yang nggak berdaya bang. Yang nolong siapa? Tuhan bang, Allah bang. Yang memberi jalan keluar siapa? Yang mampu siapa? Yang kuasa siapa? Allah bang. Baru kau kenal Allah. Jadi mengenal diri, mengenal Tuhan itu harus dalam aplikasi kehidupan, bukan dihafal-hafal. Nah, bagi kita belum mencapai titik penderitaan sampai kapanpun kok nggak akan hafal. Jadi jangan kita belajar sama guru, kaji diri, kaji marifat, banyak kali teori-teori kita kan. Di situ baru kita kenal egoku yang mana, nafsuku yang mana, ambisiku yang mana, ya, yang berserah diri itu yang mana, yang pasrah itu yang mana, yang yakin kepada Tuhan itu yang mana, ya. Nanti terpisah-pisah semua engkau akan diajari, engkau akan dikasih tahu, dan di situ engkau akan kenal. Barulah bisa dikatakan siapa yang mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Bukan dihafal-hafal, mau ribuan kitab, ribuan guru kau belajar, kalau pelajaran kehidupan itu belum turun, kau nggak akan kenal. Jadi siapa yang bisa memperkenalkan aku bang? Ya Allah sendiri. Tapi pahit. Nangis-nangis darah kita kalau dia sudah kenalkan diri. Ya. Makanya bagi orang yang selama ini baru mulai belajar, digoncang-goncang lah hidupnya. Ya saya ketawa aja. Saya lihat diri saya dulu. Slow geng, aku dulu udah di situ geng. Ya. Jelas-jelas Allah bilang, janganlah kamu mengaku beriman sebelum kami uji, kata Allah. Jangan mengaku makrifat, belum dia banting hidup kita, ngaku pula kita makrifat. Jadi macam mana bang, biar aku bisa belajar? Ya tunggu aja tanggal mainnya. Ketika engkau benar-benar mau bangkit spiritualmu, kesadaranmu, ya ujian itu akan datang, pelajaran itu akan datang. Ya.
siap-siap aja lah. Makanya saya berbagi pengalaman, berbagi cerita nih biar teman-teman nggak kaget ya. Banyak kita kan kadang belajar, kita dikasih pelajaran, dikasih ilmu sama Allah lewat kehidupan, tapi kita nggak ada teorinya, main langsung praktek aja. Ini sini yang terkejut batin. Beda ya. Kalau di sekolah kita tuh belajar dulu baru ujian. Ya, mau apapun bentuk sekolahnya, kamu belajar dulu, kamu hafal-hafal teorinya dulu, baru nanti gurunya kasih ujian. Nah, sekarang kita ujian ya, apa aja yang sudah kalian pelajari, ini ujian. Nah, kalau sama Allah beda. Diuji dulu baru dapat pelajaran. Diuji dulu baru kita bisa belajar. Baru kita bisa tahu hikmahnya apa. Kalau nggak datang ujian itu, jangan harap engkau bisa paham. Jadi nggak ada teori-teori. Ibarat kita belajar naik sepeda tuh nggak ada. Sebelum naik sepeda teorinya begini. Enggak, nih sepeda kau pakai langsung jalan. Nah, akhirnya apa ya yang terjadi? Ya jatuh-jatuh kita naik sepeda. Tapi di sebalik jatuh-jatuh itu kita paham. Ya. Jadi bagi siapapun di sini ya lagi pahit-pahitnya hidupnya, itu proses itu. Apakah selamanya begitu? Jangan kamu takut, itu nggak selamanya. Cepat atau lambatnya tergantung seberapa lama kamu sabar, kamu melepas kemelekatan diri. Kalau kamu masih melekat, itu lama. Bertahun-tahun itu kalau masih melekat. Jadi apapun itu prasangka baik. Baca hikmahnya, jangan lihat susahnya ya. Baru di situ kenal diri. Jadi bukan teori ya. Benar bang, alhamdulillah kopi pahit bang, sangat nikmat bagi diriku ini bang. Yang mana yang Pak Abdul Latif dapat? Poinnya tentang apa? Kadang saya udah ngomong lupa saya yang mana saya ngomong. Jadi dukun bang. Aduh, Bang Yusuf. Gimana? Bagi-bagi ceritanya. Jadi dukun kayak mana Bang Yusuf? Ngirim es jeruk. Makasih Pak Junardi. Pak Satria, makasih mawarnya. Alhamdulillah sehat lahir batin dan dompetnya. Nah, kalau dompet udah sehat, nah jangan melekat. Harus paham perintah. Ya Allah, kenapa engkau kasih banyak ya Allah? Perintahnya apa? Baca, salurkan ya. Jangan kepedean nggak nentu Bang Yusuf. Mantap, aku lagi banyak rezeki. Allah sedang berpihak padaku. Semesta lagi mendukung aku ya. Rezekiku banyak. Habis itu kau nggak ingat tujuannya apa, perintahnya apa, bahaya itu, nanti dibanting lagi kita. Jadi kalau dompet lagi aman, ya paham-paham perintah aja. Tadinya ngantuk, kok sekarang ngantuknya hilang ya bang. Mungkin kena kopi pahit, hilang ngantuk. Aduh. Ya Pak Darmuji. Senang dengar tausiah Bang Andi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan gak sakit hati ya. Kalau kopinya pahit kali, saya mohon maaf ya. Jangan pula sakit hati. Gak boleh sakit hati ya. Nanti tersinggung sakit hati kalian kopi pahit. Tapi heran juga, dikasih kopi pahit makin kecanduan.
Pak Junardi, makasih mawarnya. Junai Balai, Pak Junardi, makasih ya. Dihakimi, sedih aku. Siapa yang hakimi? Makasih doanya Bang Yusuf, amin ya Allah. Ya Pak Taufik, Rayu juga. Jangan menolong karena kasihan Bang. Saya biar paham Bang, dijelasin lagi. Oh itu, ya itu tentang energi. Kamu menolong harus di frekuensi kamu itu frekuensi yang tinggi. Karena ketika kamu menolong karena kasihan, kamu terjebak atau ketarik frekuensi negatif orang yang sedang menderita itu. Ya. Makanya banyak kita tervibrasi frekuensinya, udah nolong orang kok kita yang susah, udah nolong orang kok kita yang menderita, ya berarti kamu kena. Kamu nolong orang harus karena kamu di energi yang lebih tinggi, kamu berlebih, kamu hidupnya lebih baik, apalagi kamu merasa mampu ya. Karena hidupmu lebih baik, kamu memberi, kamu membantu sebagai rasa syukurmu, bukan karena kasihan. Beda. Kalau aku kasih orang itu Bang karena aku kasihan sama dia, itu nanti kamu kena. Tapi kalau kamu atas rasa syukurmu, Allah kasih lebih, Allah kasih kemampuan, hidupku lebih baik, kenapa aku nggak membahagiakan orang lain? Nah, akhirnya kamu memberi sebagai bentuk rasa syukur, bukan karena kasihan. Ya, mudah-mudahan nanti terpahamkan lah. Susah juga kalau belum dipahamkan Allah tuh, susah juga kita jelasin. Mudah-mudahan nanti terpaham. Kan banyak kan teman kita minjem uang nih, pinjemlah, nanti tanggal sekian kamu uangnya saya ganti. Akhirnya kau kasihan, ngeluh-ngeluh kawan kau itu kan. Karena kamu kena vibrasi kasihannya, akhirnya kau utangin, tapi terpaksa. Bukan karena kamu merasa kamu ini berlebih, enggak. Tandanya kamu ketarik energinya. Setelah kamu sudah bantu orang itu, kamu susah sendiri. Bang, udah di waktu yang ditentukan orang itu nggak bayar hutangnya. Udah aku tagih malah orang yang lebih galak. Dia pula yang marah-marah sama aku Bang. Padahal dia yang ngutang Bang. Akhirnya kamu yang susah, kamu yang menderita. Karena apa? Kamu menolong dia karena kasihan. Tapi kalau memang kamu merasa lebih, aku sanggup, aku mampu. Uangku banyak, aku juga nggak banyak kebutuhan. Uang ini kalau dia mau pakai ya sudahlah, aku bantulah sebagai rasa syukurmu. Bantu, mau dikembalikan nggak dikembalikan kamu nggak susah ya, karena energimu sudah lebih tinggi. Beda sama orang karena kasihan tadi. Banyak kan teman-teman di sini, orang tua di kampung susah, ingin kau tolong orang tua tapi kau nggak mampu, akhirnya kau susah. Di hatimu ada rasa susah, makin kau ingin tolong makin kau nggak mampu nolong. Siapa yang begitu? Karena engkau ingin menolong orang tuamu karena kasihan, bukan karena engkau ada rasa syukur ya. Bukan karena frekuensimu lebih tinggi. Aku lihat adikku susah Bang, kasihan aku, ingin ku tolong Bang, gak bisa ku tolong. Aku pun susah Bang. Makin ingin kamu tolong makin gak bisa nolong. Berarti frekuensimu salah. Hal ini memang ya susah juga kita mau pahamkan orang kalau kita nggak sering pembuktian ya. Makanya saya dalam nolong siapapun, ketika saya lebih tuh ya, aku lebih. Makanya saya bilang kayak Bang Yusuf tadi, Bang Yusuf bilang Bang alhamdulillah dompet aman. Ketika dompet aman, baca perintah. Ya Allah kok rezekiku hari ini lebih. Perintahnya apa ya Allah? Nanti Allah kasih tahu, oh kau tolong si fulan, kau salurkan ke si fulan, salurkan si fulan. Nah, engkau energimu itu sudah tinggi. Ketika engkau memberikan pada orang susah, ya kita nggak kena susahnya. Makin energi kita bertambah itu.
Ya, ini udah nolong orang susah, udah nolong orang nyesal, udah bantu orang kau sendiri yang menderita. Ya, itu karena kasihan. Pelan-pelan ya, simpan dulu lah. Kalau nggak paham simpan dulu. Nih nanti saya upload di YouTube, kalian ulang-ulang lah, pelajari lagi ya. Simpan dulu. Jadi ketika rezeki kita baik, ingat pada rezeki kita ada hak orang lain. Ada hak orang yang meminta, ada hak orang yang tidak minta. Itu harus kenal. Misalnya saudaramu susah, bantulah saya butuh bantuan. Itu dia minta kan, kau tolong dia. Itu yang minta. Bagaimana saudaramu yang lain nggak minta? Kau bisa nggak tahu ini rezeki siapa di sini nih? Hak siapa yang ada pada dirimu ini? Tapi orangnya nggak minta. Nah itu pelajari. Harus bisa kita baca. Di Al-Quran ada itu. Berikan rezeki orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Kalau orang itu minta kita tahu. Bagaimana kalau dia nggak minta? Bisa kamu tahu? Makanya di sini ke frekuensi energi lagi ngomongnya. Ya, aku tahu dia butuh ini. Aku tahu dia ini lagi sempit rezeki. Aku tahu dia ini nampaknya emang lagi butuh bantuan. Dan aku ada kemampuan untuk menolong. Ya udah bantu. Nanti setelah kamu bantu dia akan cerita. Alhamdulillah syukur kali engkau bantu aku hari ini. Aku memang lagi butuh duit. Aku memang lagi butuh bantuan. Aku memang lagi terjepit. Baru dia ceritakan masalahnya. Selama ini kita nggak pernah tanya. Tapi dia sendiri cerita. Nah ketika dia udah cerita berarti rezeki yang engkau salurkan itu memang hak dia gitu. Hak orang yang tidak meminta. Ya dia nggak minta tapi kamu paham ini rezeki dia. Ya ini butuh ketajaman rasa lah. Kalau kamu nggak peka rasa kamu nggak akan paham. Pada siapa aku harus berikan. Ya Allah engkau kasih aku lebih, aku mampu. Pada rezekiku ada hak orang lain. Pada siapa ya Allah? Nah nanti baca itu di sekeliling kita. Yang terutama orang-orang terdekat. Saudara kita, adik kita, kakak kita. Entah tante kita, entah ponakan kita. Baca. Ya. Jangan yang tunggu diminta baru kau kasih. Giliran dia gak minta. Padahal dia susah. Tapi kau gak peka rasamu. Nah itu banyak kita tuh ya. Berdosa kita. Ada hak orang yang gak minta kita gak kasih. Berdosa kita. Tapi butuh kepekaan rasa juga untuk paham itu. Kalau saya sering tuh kumpul keluarga, saya lihat adik-adik sepupu ya kan. Ada salah satu kok ini lain auranya, wajahnya. Saya lihat energinya kok beda, nampaknya susah dia ini. Nah, akhirnya keluarkanlah selembar ya kan. Ada perintah keluarkan, ya udah keluarkan. Saya kasih, terkejut dia, selama ini saya nggak pernah ngasih gitu, tapi kali itu saya kasih dia. Nah begitu saya kasih baru dia cerita suaminya udah nganggur, dia butuh uang, belum bayar kontrakan segala macam. Waduh, saya pun jadinya bersyukurnya ya Allah makasih ya Allah, engkau yang kasih tahu ya Allah. Kalau nggak aku nggak tahu ya Allah. Hak siapa ini? Siapa ini? Wah, makin dia cerita tambah lagi ya. Tambah lagi, awalnya hanya selembar kita kasih, ya tambah lagi. Nah, yang begitu-begitulah yang harus kita pahami. Itulah orang yang kenal diri, kenal Allah, ya. Bukan hebat-hebat marifat begini begitu, tapi kepekaan rasa pada sesama makhluk engkau nggak peka, nggak ada guna itu. Ya bukan soal sakti-saktian, enggak. Orang spiritual itu welas asih, peka rasa. Itu hakikat spiritual. Ibu Dahista, makasih kopinya ya, berkah selalu, tambah lagi rezeki. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Pak Muji paham ya. Menolong jangan karena kasihan, tapi karena memang kamu mampu, memang kamu berlebih ya. Sebagai rasa syukur kita.
Waalaikumsalam Pak Alvin. Pak Hasan Basri, waalaikumsalam. Pak Junardi, makasih. Ibu Daista, makasih. Ibu atau bapak nih Daista, makasih kopinya, berkah selalu. Alhamdulillah setelah disadarkan selalu menyadari bersama Allah tidak ada keraguan lagi bang. Ya, jalan terus kita Bang Yusuf. Takjub pun ada pelajarannya, iyalah halus itu. Ya Mas Andi, yang mana Aurasul? Alhamdulillah ilmunya selalu mengalir bang. Ya Ibu Yunisa. Jamparing langit. Makasih doanya, amin. Ibu Daista, makasih berkah selalu ya. Hanya Allah bisa membalasnya, amin ya Allah. Sampai diri merasa tak berdaya lagi dan akhirnya mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya bukan hanya ucapan, harus disadari kalimat itu. Ya, jangan hanya sebatas ucapan aja. Ibu Sinta, makasih kopinya. Sama halnya nih kayak siapa nih yang banyak kasih gift nih, Ibu Daista ini. Memberi itu karena merasa lebih, bukan karena kasihan sama Bang Andi. Nggak boleh karena kasihan ya, tapi karena aku lebih, aku berbagi. Nah, itu energinya nanti bagus, tambah lagi dia. Jangan kita memberi karena kasihan. Alhamdulillah sudah mulai membaik, yang saya rasakan lebih sabar menjalani hidup. Alhamdulillah. Belajar terus Pak Sudarto. Pasal cinta bang, kena uji orang membenci dan menyakiti bang. Alhamdulillah dengan kuasa cinta bang. Oh yang bab cinta tadi ya, dapatnya. Alhamdulillah. Ya itulah kalau rezeki itu dapat. Kadang saya apa aja ngalir aja nih ngomong. Yang mana yang kalian butuhkan itu rezeki kalian lah bagi yang dapat. Salam kenal bang dari Lampung. Ya salam kenal juga Pak Witra, Pak Pahan, makasih cintanya. Saya lagi dibanting Bang Andi dalam segi ekonomi. Mohon doanya Bang, semoga ujian ini bisa saya lewati. Amin. Ibu Fitra Suci berdagang ya, berjualan. Segi ekonominya gimana? Apa putus kerja atau gimana? Bagi yang lagi sempit rezeki ekonomi ya, lawan dengan prasangka baik. Ya Allah, aku berprasangka bahwa rezekiku ini hanya sebentar sempitnya. Nanti engkau kumpulkan, engkau rapel semuanya rezekiku, nanti engkau akan kasih dengan jumlah yang banyak ya. Dan susah ini gak selamanya, aku yakin hari ini susah, mungkin besok aku happy. Lawan dengan prasangka baik ya. Siap bang, ya sama-sama Bang Yusuf. Harus paham perintah ya. Kopi sama rokok aman Bang Andi, aman. Kalau nggak ada kopi nggak ada rokok nggak bisa ngomong itu. Itu kan minyaknya itu ya, bensinnya. Harus standby dulu baru kita live.
Untuk membangkitkan spiritual itu nggak ada jalan yang indah, penuh duri, penuh kerikil tajam. Ya namanya juga kehidupan, harus siap. Ibarat apa ya, kebangkitan spiritual itu ibarat bunga ros atau bunga mawar. Untuk menikmati keindahan dan keharumannya, engkau harus siap kena durinya, ya kan? Kopi pahitnya terasa sekali bang, nyata banget rasanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tersadarkan ya. Mudah-mudahan dapatlah sikit-sikit. Penuh aroma yang tak sedap, sesak, pokoknya pahit lah. Ya luaskan wadah hati ya Bang Dian. Luaskan wadah hati kita seluas samudra. Jangan seperti danau, seperti sungai, jangan. Nanti bau, masuk sampah, cepat bau airnya. Tapi kalau seluas samudra, mau sampah sebanyak apapun tetap jernih ya. Jadi ketika kita merasa bau, sesak, pahit, wadahmu kurang luas, wadahnya harus diluaskan. Macam mana wadah yang luas bang? Banyak-banyak menerima ya. Permisi numpang dengar ya Pak Baldan Sira, sama-sama belajar. Gak apa bang, kopinya pahit, gelasku masih kosong nih bang. Alhamdulillah, kita sama-sama belajar ya. Saya gak ceritain siapa-siapa, yang saya ceritain pengalaman hidup saya. Kalau kena sama kalian ya berarti satu perjalanan kita, cuman duluan saya yang udah jalani. Makanya kalian kan baru di pintu gerbang. Aku baru di pintu gerbang nih bang. Kalau aku masuk apa yang terjadi bang? Makanya saya kasih tahu. Kopinya mantap bang. Yang mana Pak Saipul? Sehat selalu Bang Andi ya, Junai Balai. Amin ya Allah. Makasih doanya ya. Doa yang sama untuk yang hadir di sini. Sehat lahir batin, bahagia zahir batin. Ya, sehat zahir batin, sehat juga dompetnya. Amin. Pak Abi, waalaikumsalam. Junai Balai, makasih kopinya. Izin nyimak dengan gelas kosong bang, biar kebagian kopi pahit. Ya, sama-sama Pak Roni, sama-sama belajar. Sangat kecanduan dengan kopi pahit bang, sebab diri ini banyak egonya bang. Usaha latih berterusan. Ya iyalah. Kalau nggak dibanting, nggak dikasih yang pahit, nggak ditekan, nggak akan paham kita ego. Karena kalau mau belajar kesadaran itu harus dengan keras dulu ya. Dibanting dulu, dikasih kopi pahit dulu ya. Ditelanjangi dulu kolbunya, ya kan? Memang saya nggak sebut nama, tapi apa yang saya ucapkan seolah-olah saya sedang telanjangi kalian itu. Kok pas ya Bang Andi? Bang Andi cerita kok kena ya aku Bang Andi, ya harus. Kalau nggak sampai dia. Nah, cuman kita main halus, kita nggak tujukan kepada orangnya, ya kan? Siapa yang rezekinya dia lah yang dapat ya. Karena kan wilayah ini aib juga kadang. Asal tahan kuping aja lah kalian. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Pak Saipul, makasih bunganya.
Ibu Daista, makasih kopinya, berkah selalu. Bang Andi, bagaimana caranya menghadapi energi buruk dari orang walau udah usaha mau netral? Jangan menilai. Ya. Ketika kamu tidak menilai, kamu nggak ada benturan. Jadi jangan menilai orang, gitu aja. Pak Dian, waalaikumsalam. Bang Andi, bagaimana cara agar kita bisa merasakan daya Allah? Ya, pelajari zikir nafas. Pada nafas itu ada daya Allah. Dia yang mendorong nafas itu masuk, dia yang mendorong nafas itu keluar. Nah, kenalilah daya nafas itu. Nanti engkau akan mengenal daya Allah. Ya. Makanya dari situ kita belajar. Saya langsung ngalamin Bang Andi, memberi dan diminta. Gimana tuh Pak Romat? Bagi-bagi cerita. Seperti yang saya alami dulu Bang, dapat rezeki tak disangka jadi gemetar dan hati nggak tenang. Ya tanya sama Allah, ada hak siapa di sini ya Allah? Ini rezeki yang banyak, ini mau ku kemanain? Cobalah tunjukkan aku ya Allah biar berkah, arahnya kemana ya. Jadi kita gunakan uang itu manfaat. Ibu Daista, makasih kopinya. Ingin nangis saya Bang dengan penjelasan ini Bang. Yang mana tuh Pak Muji? Merinding saya dengarnya Bang Andi. Yang mana? Perasaan saya ngomong biasa aja kok orang merinding, bergetar. Waalaikumsalam Pak Muhammad Effendi. Bang Andi domisili daerah mana ya? Saya di Riau. Waalaikumsalam Ibu Yuki. Pak Iwan, makasih kopinya. Andi 917. Waalaikumsalam. Pak Iwan makasih ya, berkah selalu. Bang, tolong live di YouTube. Ya, ikut perintah. Kalau ada perintah kita live di YouTube. Waalaikumsalam Pak Muhammad Swaib. Semoga semuanya diberi rezeki seluruhnya. Amin. Ya. Kalau ada teman-teman kita komen mendoakan, nah cepat-cepat diaminkan ya. Kita sama-sama sambung energi, mudah-mudahan doanya tembus ya, kebagian kita ya. Aminkan kalau ada doa. Bang Andi, ketika DN pundak terasa diikat, gimana Bang Andi pencerahannya? Ya, belajar pasrah aja. Lemaskan lagi tubuhnya, relaksasinya diperhatikan ya. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Doakan aku Bang biar dapat guru rohani ya, belajar terus Pak Muhammad Swaib. Nanti kalau udah waktunya ketemu sendiri ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum Bang Andi, doakan saya Bang dapat jodoh yang baik dunia akhirat. Waalaikumsalam. Nah, sekarang saya tanya, kamu mau dapat jodoh yang baik dunia akhirat, kamu udah baik belum? Allah memberikan jodoh itu sesuai diri kita. Kalau kamu mau dapat yang baik, kamu harus baik dulu ya.
Jadi jangan hanya doa aja yang hebat kali kita berdoa. Aku maunya yang baik, yang setia, yang sayang sama keluarga. Kau sendiri sudah ada belum itu? Jadi perbaiki diri kita dulu. Jangan banyak mengatur Tuhan ya. Padahal ini kan doa yang kita bilang biasa ya. Tapi bagi orang yang paham, ngatur Tuhan ini. Aku maunya yang baik ya Allah. Dunia akhirat. Nah, kita udah baik belum? PR itu ya. Yang penting jangan sakit hati. Kalau Bang Andi kasar, Bang Andi ngomongnya pedas, jangan sakit hati ya. Jangan tersinggung. Ini kan biar jadi renungan kita juga. Saya belajar dari pengalaman ya. Teman saya kan dulu pelaut tuh. Kebanyakan teman-teman saya yang pelaut ini kan pendosa, ahli maksiat, penzina ya. Cuman alhamdulillah saya jauh dari zina ya. Berapa kali tergoda zina masih kuat saya. Akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah kasihlah aku jodoh cepat ya Allah. Takut aku berzina ya Allah. Karena saya melihat teman-teman saya yang penzina rata-rata dapat cewek yang nggak bener, dapat istri yang nggak bener. Yang tukang tuang bir, cewek karaoke, cewek kafe, ya, cewek klub malam, itulah jadi istrinya. Akhirnya ketemu saya ayat di Quran itu kan, yang baik hanya untuk yang baik, yang buruk hanya untuk yang buruk. Ya, oh berarti kalau aku mau dapat jodoh yang baik, aku harus baik dulu. Nah itu saya pegang itu. Akhirnya saya perbaiki diri, ya, saya jaga diri saya. Alhamdulillah dapat istri yang baik juga ya. Jadi kalau kalian mau dapat jodoh yang baik, diri kalian dulu yang diperbaiki. Jangan doa aja yang hebat, jodoh yang baik begini begitu. Diri kalian udah baik belum? Jadi jangan kita nyalain ya bang, istriku begini, istriku nggak baik, apalagi suamiku nggak baik. Itu cerminan dirimu, kamu pun nggak baik. Makanya Allah takdirkan dapat yang nggak baik juga. Mau berapa kali kamu kawin cerai ya begitu juga nanti modelnya. Kalau kamu belum memperbaiki diri. Jadi jangan buru-buru bang, aku gagal bang, aku nih mau cari jodoh lain lagi bang. Perbaiki dulu dirimu biar Allah kirimkan jodoh yang sesuai dirimu. Karena kalau kamu nggak berubah, Allah akan kasih juga yang seperti itu. Ya. Apalagi kita belum pernah menikah, ini ilmunya sangat penting. Jangan hanya minta yang baik, tapi dirimu udah baik belum? Perbaiki dulu. Jangan sampai nanti kamu nyesal. Udah nikah, udah kawin, udah punya anak, cerai juga, bertengkar juga, nanti benci-bencian juga. Kau bilang pasanganmu nggak baik, padahal dirimu juga nggak baik, ya kan? Nggak pahit kali kan? Ya untuk Anissa tetap saya doain, mudah-mudahan dapat yang terbaik, amin ya Allah. Ya, dapat yang baik dunia akhirat, amin. Dapat yang bisa membimbing kita, yang sayang keluarga, sayang mertua, amin ya Allah. Tapi di sebalik doa juga harus berusaha kita perbaiki diri juga. Allah. Assalamualaikum Bang Andi, mohon kopi pahit apa-apa dari nyambung rasa dari Bang Andi, salam dari Malaysia. Waalaikumsalam Pak Amir. Kita ngalir aja Pak Amir, saya nggak bisa kasih kopi pahit. Kopi pahit itu mengalir aja dia. Bang, saya DN cuma ngantuk dan berbicara di dalam diri terus-menerus biar diam dan tenang, gimana Bang?
Bicara apa dia? Abaikan aja, nggak usah digubris. Bang mau tanya, kenapa ya bang saya selalu curiga terus sama suami ya bang? Kayaknya dia nggak setia. Kenapa Ibu Dian? Udah pernah ketahuan? Udah pernah ketahuan belum? Biasanya orang selalu curiga tuh karena udah pernah ketahuan. Oh, oh, kamu ketahuan. Waalaikumsalam Pak Razi. Maisa, waalaikumsalam. Ya, Mulia Andi, selamat bergabung ngopi-ngopi kita. Bang, ikut bimbingan di mana bang? Mungkin kita bisa ikut bimbingan. Enggak, saya enggak membuka bimbingan. Saya enggak terima murid. Saya bukan guru. Ini hanya ngoceh-ngoceh aja. Jadi saya enggak ada istilahnya tempat belajar ngaji secara offline tuh enggak ada. Ini hanya ngoceh-ngoceh aja ini. Terbukti bang, yang mana Pak Sudarto? Kalau sudah baik jangan merasa baik, ya kan bang? Iya. Nggak boleh juga kita merasa baik, ya. Setidaknya kita bersyukur. Perbaiki terus. Memang awalnya sama-sama baik, tapi kan bisa aja kita berubah. Dulu nggak ada uang, baik kita. Ada banyak uang, berubah, bertingkah. Namanya manusia ya kan. Makanya belajar teruslah. WKWK, ngaku kalian, aku aja kena, kalian pasti juga kena kan. Nggak usah nilai orang. Kalau kamu udah kena ya udah senyum-senyum aja udah, nggak usah nilai orang. Manis di hati, pahit di kuping, ya bagus kalau masuk hati. Kalau hanya di kuping aja panas tapi. Kalimat andalan, jangan ngatur Tuhan. Makasih kata mutiaranya Bang Andi. Ya sama-sama, sama-sama belajar. Karena saya dulu sering ngatur Tuhan, makanya dapat ilmunya itu. Jangan ngatur Tuhan. Makin dibanting kita banyak ngatur. Saya kena kopi pahitnya Bang Andi, mantap tentang jodoh Bang. Alhamdulillah. Nah, kalian kalau kena, kalian bilang poinnya apa. Jadi saya ingat ya. Oh berarti kalian dapatnya yang ucapan saya tentang ini, tentang itu ya. Bagus. Ya ambil pelajaran lah bagi yang kena. Jadikan cerminan kata Bang Andi tadi, benar ya, benar. Ya kita bisa ngomong kan udah merasakan makanya. Tanpa gula saudaraku. bagi apa penikmat kopi ya pasti manis aja, sedap aja ya. Masya Allah mantap, terasa sekali seduhan kopi Bang Andi. Alhamdulillah.
Aku dapat banyak poinnya dari tadi. Alhamdulillah. Lagi masa di titik nol bang, kerja di out, istri selingkuh, doain bang, semoga bisa nahan. Oh, berat ini. Kalau yang sound di TikTok ini parah, ini parah. Ambil pelajaran, banyak merenung, bercermin, banyak-banyak membaca diri, apa yang salah, apa yang salah. Bukan pada orang lain nih, bukan pada istrimu, bukan pada pasanganmu, tapi pada dirimu. Tanya, apa yang salah, perbaiki, mohon ampun sama Allah, perbaiki. Insya Allah kalau kita sadar salah kita, Allah turunkan pertolongannya ya. Sedikit cerita ya. Dulu kerja kapal, uang banyak. Saya sama istri sombong. Istri saya anggap kayak babu, kayak pembantu. Saya menganggap istri saya tuh saya yang senangi, saya yang menghidupi, ya. Saya merasa raja ya. Akhirnya apa? Karena itu yang lebih kita akui, yang lebih kita melekat, kita udah merasa Tuhan ya. Allah ambil semuanya. Saya menganggur, dibuat terbalik, istri yang kerja. Gantian dia yang injak-injak saya ya kan. Dia kerja, saya nganggur di rumah. Saya cuci piring ya kan. Apalagi dahulu kita dilayani, ini dunia terbalik, kita pula layani dia ya. Habis itu pulang kerja dia lihat rumah masih berantakan, ngomel lagi dia. Pokoknya harga diri suami itu hilang. Diinjak-injak saya. Awalnya saya merasa istri saya ini kurang ajar ya. Tapi setelah saya tanya pada diri, Allah tampakkan salah saya di masa lalu. Ini salahmu. Yang kau senangi hanya uang, yang kau senangi hanya harta, tapi kau tak didik dia agama ya. Akhirnya saya istighfar sama Allah, mohon ampun sama Allah. Sempat juga saya mau ditinggalkan oleh istri, mau pulang kampung dia. Gak tahan dia hidup susah dengan saya pasrah. Ya udah, kalau itu maumu ya kita pisah baik-baik, saya bilang. Ya, saya nggak bisa tahan. Saya nggak bisa membahagiakan kamu. Saya minta maaf. Saya bilang. Pokoknya saya ibaratnya rendah hati aja, kita tahu salah kita kan. Karena yang hukum kita ini bukan makhluk, Allah yang hukum kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, kalau engkau mau ambil istriku, ambillah ya Allah. Aku udah siap ya Allah. Mungkin ini hukuman untukku ya Allah. Begitu saya pasrah, saya menerima, saya akui salah saya, dosa saya, Allah rubah istri saya. Akhirnya berubah hatinya, baik lagi dia dengan kita. Ya kan? Dia hargai lagi kita ya. Akhirnya istri kita berubah. Nah, dahulu nggak tahan, nggak punya uang. Akhirnya dia yang lebih sabar ketika nggak punya uang. Nah, sekarang untuk Bang Jajang, udah dikerja, istri selingkuh. Kenapa selingkuh? Tanya dirimu, apa salahmu? Nah, pelajarilah. Semuanya cerminan diri kita. Kau mau istrimu baik, kau dulu baik. Ya, kau mau istrimu berubah, kau dulu berubah. Jangan salahin di luar. Ya, jadi terima proses hukuman itu, akui salah. Jangan udah salah nggak ngaku salah. Makanya saya untung aja itu, Allah hanya ngeprank aja tuh. Dikasih ketakutan kan, ku ambil istrimu ya, duda kau bentar lagi ya katanya kan. Nah, tapi ketika kita lepas, nggak jadi Allah ambil ya, dirubah hati istri kita, berubah dia lebih baik, berubah dia menerima. Oh, ternyata Allah hanya ngeprank ya kan. Untung cepat-cepat kita sadar. Kalau kita nggak sadar, oh diambil benar itu. Allah.
Ya silakan Pak Muji yang mau keluar silakan. Ntar lagi ya. 10 menit lagi kita close. Bang, kalau paham perintah, apakah ikut perintah walaupun istri nyuruh pakai nafsu kopinya, Bang? Contohnya gimana, Pak Saiful? Kasih contoh biar kita paham. Kalau udah perintah Allah ya kamu paham itu perintahnya, ya kamu nggak peduli lagi istrimu. Saya aja sering berantem sama istri, udah perintah dia. Mau apa, ngamuk dia ngamuk sana. Ya, aku udah perintah Tuhan ini, udah perintah Allah ini. Mau ngamuk ngamuk sana. Nggak berani saya lawan perintah Allah. Yang penting kita kenali dulu perintah itu betul nggak dari Allah. Jangan pula nafsu kita bilang dari Allah. Assalamualaikum Bang, lagi di mana kok gemuruh? Waalaikumsalam. Iya lagi hujan ini. Amin ya Allah, terima kasih Bang Andi ya, sama-sama Anissa. Mudah-mudahan nggak kapok ya nanya ya. Banyak orang gara-gara nanya dikasih kopi pahit kapok dia nanya lagi. Takutlah aku nanti aku tanya kena kopi pahit. Ya yang mau pamit silakan. Jalur langit, waalaikumsalam. Jodohku kembaranku, nah, itu yang cocok itu jodohku kembaranku, jodohku cerminan diriku. Ya, mengapa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam? Itu kan ada kias itu. Kiasnya apa? Jodohmu adalah bagian dirimu. Jadi nggak jauh-jauh beda dari cerminan diri kita. Mau dapat yang baik ya kau dulu baik. Kok ketika kau dapat buruk ya berarti kau buruk. Karena bagian diri kita kan. Ya bang, dia pernah chat sama cewek lain, gimana ya bang supaya percaya lagi biar nggak gelisah hati ini. Ya, hubungi cewek yang dia chat itu, hubungi, bilang jangan kau ganggu laki orang ya, bilang gitu. Kamu harus berani, jangan kasih kesempatan. Banyak laki selingkuh tuh karena si perempuan cuek ya. Kalau udah tahu gelagat-gelagat suamimu nggak benar, ya kamu harus tegas. Ibarat main layang-layang, jangan terlalu ditarik, nanti bisa putus. Jangan juga terlalu diulur, layangan itu bisa jatuh. Nah begitu juga dalam rumah tangga, jangan kau terlalu banyak aturan, banyak mengatur. Itu juga nggak nyaman. Dan juga jangan terlalu cuek. Mau kayak mana lakimu di luar sana cuek kau, ya bertingkahlah dia. Jadi kita harus tegas juga, tapi nggak boleh curiga, nuduh. Sedikit-sedikit ngomel, curiga, nuduh, itu nggak boleh. Kecuali ada bukti. Kalau udah ada bukti ya cepat-cepat selesaikan. Kalau bisa dihubungi tuh, nama siapa dia chatnya, marahin, bilang jangan kau ganggu laki orang, bilang gitu. Kebanyakan kan kita memberi kesempatan ya, dia cuek kali sama lakinya, mau kayak mana aja terserah lakinya. Kalau udah pernah ketahuan ya wajar kita waspada. Sama lah seperti main layang-layang kan. Harus tarik ulurnya itu harus pas. Kapan ditarik, kapan diulur. Jangan main ulur terus, cuek terus. Terserah lah dia mau ngapain di luar. Nah, ya. Selamat tinggal. Bahaya itu. Perbaiki juga diri. Kenapa suamiku kok nyaman sama cewek lain, kok nggak nyaman di rumah? Nah, perbaiki juga diri kita. Servis kita kurang mungkin. Ya.
Jadi jangan hanya cari kesalahan di luar, diri kita juga perbaiki. Waalaikumsalam sepupu. Alhamdulillah mantap kopi tanpa gulanya bang, tentang istri selingkuh bang. Pak Rohmat gimana? Kena juga? Siap bang Andi, atur nuwun. Udah cerai bang sebulan lalu, saya terima hukumannya, berserah segalanya. Ya sudah, jangan merasa dunia ini udah kiamat. Jangan, kiamat masih lama. Jalani hidup, kita harus happy, harus bahagia. Jangan ingat-ingat masa lalu, jangan diratapi masa lalu. Yang sudah terjadi sudah. Yang sekarang yang harus kita jalani, perbaiki diri. Insya Allah ketika dirimu semakin baik, nanti jodohnya Allah ganti yang baik juga ya. Makanya jangan lama-lama sedih. Ngapain masa lalu disedihkan? Jadikan pelajaran aja. Oke, makasih semuanya. Saya mohon pamit. Udah putus dayanya. Mudah-mudahan nggak bosen ya dengan ngoceh-ngoceh kedai kopinya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa dipetik ya. Kalau ada salah-salah kata, menyinggung hati, mohon maaf ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.